Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Fakta tentang mimpi memang menarik untuk dibahas karena memiliki hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Bicara soal mimpi memang selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan dan menarik perhatian banyak orang. Mimpi adalah cerita dan gambar yang diciptakan dari pikiran kita selama tidur. Mimpi menghampiri waktu tidur kita dengan beragam cara. Mulai dari menghibur, menyenangkan, romantis, mengganggu, menakutkan, dan terkadang aneh. Mimpi adalah sumber misteri sumber misteri abadi bagi para ilmuwan dan dokter psikologis. Mengapa mimpi bisa terjadi? Apa yang menyebabkan mereka bisa hadir selama kita memejamkan mata? Bisakah kita mengendalikan mereka? Nah, berikut ini adalah ulasan fakta tentang mimpi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, pada saat bermimpi, kita tidak bisa membaca, menulis, hingga berbicara. Ada bagian dari otak manusia yang bertanggung jawab untuk interpretasi bahasa, dan itu kurang aktif saat kita tidur. Misalnya, beberapa orang tahu bahwa mereka sedang berbicara atau berkomunikasi dalam mimpi mereka, tetapi secara umum, mereka tidak benar-benar mendengar suara atau melihat orang berbicara. Hal yang sama terjadi dalam membaca, menulis, atau bahkan menceritakan waktu. Orang hanya mendapatkan ide utama dari mimpi, tapi secara keseluruhan membaca kata-kata atau bahkan menceritakan waktu yang tepat hampir tidak mungkin. Yang kedua, bangun langsung dari tidur mengingatkan kita dengan mimpi. Diketahui secara luas bahwa mengingat mimpi itu sulit, oleh karena itu bangun tepat setelah bermimpi akan meningkatkan daya ingat kita. Sebuah studi 2011 menunjukkan bahwa orang yang memiliki aktivitas gelombang otak theta atau aktivitas yang berjalan lambat setelah bangun dari tidur REM akan memiliki ingatan mimpi yang lebih baik. Jika kita terbangun tepat saat tahap REM, akan lebih mudah untuk mengingat mimpi. Sebaliknya, jika Anda terbangun pada tahap tidur ringan, maka akan lebih sulit untuk mengingat kembali mimpi itu. Yang ketiga, bangun dengan alarm bisa menghalangi ingatan mimpi. Berdasarkan penelitian, bangun dengan suara alarm yang berdering kencang ternyata bisa menghentikan tidur pulas kita serta mempengaruhi kesadaran seseorang dan membantu seseorang menjadi lebih fokus pada waktu dalam sehari. Kondisi bangun seperti ini membuat ingatan mimpi menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin diingat. Yang keempat, stres sebabkan mimpi aneh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa hari ini Anda didatangi mimpi yang begitu aneh? Umumnya mimpi aneh mungkin akibat stres atau perubahan jadwal tidur Anda. Juga menonton film menakutkan atau membaca koran sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh terjadi. Yang kelima, mimpi dapat meringankan kenangan yang menyakitkan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa mimpi seperti terapi semalam yang mengurangi emosi yang menyakitkan. Dilaporkan juga bahwa setelah mimpi, orang menjadi kurang emosional dan merasa lebih baik keesokan paginya. Ini menunjukkan bahwa mimpi dapat membantu orang mengatasi situasi sulit. Yang keenam, hewan juga bisa bermimpi. Siapa bilang hanya manusia yang bisa bermimpi? Hampir semua hewan, baik akuatik, terestrial, atau udara, melakukan aktivitas mental saat tidur, sama seperti manusia. Oleh karena itu, tidak jarang melihat kaki anjing bergerak seperti sedang berlari saat tidur. Meskipun sulit untuk dipercaya, namun para peneliti percaya bahwa kemungkinan hewan memang dapat bermimpi. Sama seperti manusia, hewan melewati tahap tidur yang meliputi siklus tidur REM dan non-REM. Yang ketujuh, mimpi yang tidak diingat mungkin muncul sebagai deja vu.
Pernahkah Anda mengunjungi suatu tempat dan tempat itu tampak familiar dan tidak tahu mengapa sepertinya pernah mengunjungi tempat itu? Itu bisa jadi déjà vu, istilah Prancis yang berarti sudah terlihat. Perasaan ketika sesuatu tampak familiar, bahkan jika Anda belum pernah melihat atau mengalaminya sebelumnya. Beberapa orang percaya bahwa déjà vu bisa menjadi mimpi yang tidak dapat kita ingat dan terkadang dianggap sebagai mimpi prekognitif. Yang kedelapan, tidak mampu berteriak saat bermimpi. Jika Anda sering mengalami mimpi buruk, maka Anda tahu rasanya seperti mencoba berteriak dalam mimpi Anda. Ketidakmampuan untuk berteriak, berlari, meninju, dan berjalan saat bermimpi atau tidur adalah karena neuron motorik dimatikan saat tidur. Neuron motorik terutama mengontrol otot dan kelenjar. Karena lidah dan tenggorokan juga otot, kamu tidak bisa berteriak dalam mimpimu. Yang kesembilan, mimpi sadar. Ada seluruh subkultur orang yang mempraktikkan apa yang disebut mimpi jernih atau sadar. Dengan menggunakan berbagai teknik, orang-orang ini diduga telah belajar untuk mengendalikan mimpi mereka dan melakukan hal-hal menakjubkan seperti terbang, melewati dinding, dan berpergian ke dimensi yang berbeda atau bahkan kembali ke masa lalu. Yang ke-10, mimpi negatif lebih sering dibanding yang positif. Studi tentang mimpi mengungkapkan bahwa mimpi negatif lebih sering terjadi daripada mimpi positif. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kejadian pengancam dalam mimpi juga lebih sering dan parah daripada di kehidupan nyata. Demikianlah ulasan fakta tentang mimpi versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.